Perkenalkan, nama saya Rokib Mustajab, NPM 2021145010191, kelas R3P. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Individu berasal dari kata individuum, Latin atau individer Yunani. Artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi atau kesatuan yang kecil dan terbatas. Manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu, maksudnya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia mempunyai potensi kepribadian serta pola tingkah laku umum. Kepribadian merupakan karakteristik yang khas dari seseorang. Perilaku individu, perilaku atau aktivitas yang ada pada diri manusia atau individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari rangsangan atau stimulus yang diterima organisme bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Contohnya yaitu perilaku alami, jenis perilaku operan. Konsekuensi manusia sebagai makhluk hidup. Masing-masing individu harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara moral kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Jika perilaku individu itu baik dan benar, maka akan dinikmati akibatnya, tetapi jika sebaliknya akan diderita akibatnya. Manusia sebagai makhluk sosial. Status makhluk sosial selalu melekat pada diri manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri saja. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, yang disebut Zoompolitikon atau Aristoteles. Alasan manusia disebut makhluk sosial. Manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kehidupan lingkungan sosial manusia senantiasa terkait dengan interaksi antara individu manusia, interaksi antara kelompok, kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya. Berbagai proses sosial dan interaksi sosial, dan berbagai hal yang timbul akibat aktivitas manusia, seperti perubahan sosial. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia wajib untuk bisa menghargai orang lain, bisa saling tolong-menolong dengan sesama, mampu menciptakan suasana damai dan sejahtera di tempat tinggalnya. Peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Keberadaan manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam arti manusia senantiasa tergantung dan atau berinteraksi dengan sesamanya. Manusia senantiasa terkait dengan interaksi antara individu manusia, interaksi antar kelompok, kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya. Berbagai proses sosial dan interaksi sosial, dan berbagai hal yang timbul akibat aktivitas manusia seperti perubahan sosial. Secara sosial, manusia merupakan makhluk individu dan sosial yang mempunyai kesempatan
yang sama dalam berbagai hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Artinya, setiap individu manusia memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam menjalankan sesuatu. Kesimpulan, manusia memiliki dua peranan yang harus dikeloni dalam kehidupan, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk individu. Sebagai seorang individu, manusia memiliki sifat egois, ambisius, dan tidak pernah puas. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam peranannya sebagai mereka dituntut untuk bisa berbagi dan saling tolong-menolong. Sekian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.